dicek kesiapan kita sebelum mulai belajar. Dicek kanan kirinya teman-temannya, apakah sudah lengkap semua? Sudah. Dirapikan tempat duduknya, dirapikan bajunya, sudah siap belajar? Sudah. Kita sebelum memasuki pembelajaran, kita menyanyi dulu. Menyanyi satu bangsa, ayo berdiri. Baik, boleh duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Kalian pernah tahu tempat ramai? Tempat ramai itu apa? Pasar. Nah, kalian pernah tersesat di pasar nggak? Ada yang pernah? Pernah. Eka sama Cina pernah. Apa yang kalian lakukan ketika tersesat? Nangis. Cina? Minta tolong. Ya, minta tolong. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat seru, volume suara, dan intonasi pembicaraan bab tersesat. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan belajarnya itu dengan flashcard peserta didik dapat menyampaikan pendapat mengenai situasi yang dijanjikan dengan tepat. Dan dengan kegiatan simulasi, peserta didik dapat bicara dengan volume suara dan intonasi dengan tepat. Nanti kita akan belajar mengenai flashcard dan simulasi. Nah, coba diperhatikan, terutama ini. Maaf ya. Nah, diperhatikan anak yang menggunakan baju oranye ini. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Sedih. Dan pendapatku tentang perilaku anak ini gimana? Apa? Harus minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Belia. Nah, baik, itu pendapat kalian tentang gambar ini ya. Dan ini kita akan berdiskusi. Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Citra sama Elisa. Yang kedua yaitu Sandra dengan Eka. Ini Eka ini akan dibagi kegiatan. Kegiatan yang pertama kalian melakukan secara kelompok. Itu juga ada flashcard. Flashcard ini nanti ibu di bawahnya juga ada barcode. Nanti ibu akan pindai. Nanti terkait gambar ini isinya. Kemudian di kegiatan kedua kalian akan simulasi secara individu. Kira-kira butuh berapa lama untuk mengerjakan 5 menit? 5 menit. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Karena sudah selesai, saatnya kita presentasi dari kegiatan yang pertama dulu. Siapa yang mau maju dari kelompok mana? Baik, Elisa dan Citra bisa maju ya. Baik, kegiatan kelompok, ayo maju semua. Bawa flashcardnya ya. Jelaskan. Jadi flashcard yang kami dapat yaitu yang pertama mengenai terjadi kebakaran di sekitar. Kemudian yang kedua berikan pendapatmu tentang situasi tersebut. Nah, menurut kami sebaiknya anak dalam video ini lari menjauh dari tempat terjadinya kebakaran. Terus yang kedua, kalau berada di dalam situasi yang sama, apa yang kamu lakukan? Yang dilakukan adalah berteriak minta pertolongan dan lari menjauh dari tempat terjadinya kebakaran. Lalu hal yang bisa dipelajari, hati-hati saat ada kebakaran, menjauh dan minta tolong kepada orang sekitar untuk menghubungi pemadam kebakaran. Baik, sudah. Menurut kelompok 2, sudah
Pak, aku tidak tahu jalan pulang. Tolong bantu aku menemukan orang tuaku. Baik, sudah. Ya, Ibu. Menurut teman-teman apakah sudah sesuai? Sudah. Kita apresiasi terlebih dahulu ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih. Baik, bisa dikumpulkan ya. Gimana nih? Lengkap idenya? Seru nggak? Seru. Tadi kalian sudah berpendapat melalui kegiatan 1, terus di kegiatan 2 kalian sudah simulasi. Nah, di kegiatan 2 kalian tadi simulasi terkait situasi darurat. Situasi darurat itu tadi kalian ada namanya berseru. Nah, ketika kalian dituliskan itu nanti ada kalimat tanda serunya. Nah, dengan volume suara yang gimana? Kira-kira? Betul. Terus gimana nih tadi yang maju-maju? Perasaan kalian ketika berbicara di depan teman-teman gimana? Grogi, malu. Gak boleh malu ya. Kita harus berlatih untuk bicara di depan. Nah, kira-kira ada nggak apa yang perlu kamu perbaiki dalam cara berbicaramu? Oh, ya, diperbaiki lagi ya. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pendapat. Jadi pendapat adalah pikiran, gagasan, saran, atau perasaan seseorang tentang suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pendapat dapat berupa setuju, tidak setuju, dan atau solusi terhadap masalah. Kemudian ciri-ciri pendapat itu yang pertama menggunakan kalimat menurut saya berpendapat itu. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat subjektif atau berdasarkan pendapat pribadi. Yang ketiga yaitu memiliki alasan atau penjelasan. Nah, berpendapat ini juga memiliki kaidah bahasa, yaitu kalian harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami, dan tidak menyinggung orang lain juga, dan memiliki alasan yang logis. Nah, ada juga cara menyampaikan pendapat. Yang pertama, memahami masalahnya terlebih dahulu. Seperti tadi kalian dikasih flashcard, kalian harus paham masalahnya itu apa. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan kalimat pembuka seperti menurut saya berpendapat bahwa seperti itu ya. Terus yang ketiga, berikan alasan yang jelas ketika menyampaikan pendapat. Jadi kalian berpendapat itu harus dengan alasan yang jelas. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan dan santun agar tidak menyinggung orang lain, dan juga harus dengan volume yang jelas, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras, itu ya. Dan yang terakhir yaitu kalian harus menerima dan mendengarkan pendapat orang lain. Tidak hanya kalian berpendapat seenaknya, tapi tidak mendengarkan itu tidak boleh. Harus mendengarkan pendapat orang lain. Terus ungkapan tanggapan terhadap pendapat itu ada 3. Yang pertama, jika setuju. Coba dibaca. Baik, contohnya apa? Yang pertama, jika setuju, contohnya saya setuju dengan pendapat kamu karena kemudian menurut saya pendapatmu benar sekali. Ya. Terus yang kedua itu jika kurang setuju. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, Citra. Jika kurang setuju, contoh kalimatnya saya kurang setuju, mungkin lebih baik jika titik. Kemudian menurut saya bisa juga dilakukan dengan cara lain titik. Yang ketiga yaitu jika menambahkan pendapat. Siapa yang membacakan? Contohnya? Ya, di sana. Jika menambahkan pendapat, contohnya saya ingin menambahkan bahwa titik-titik. Yang kedua, selain itu kita juga bisa titik-titik. Nah, dari contoh itu ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Baik, karena Ibu sudah menjelaskan, saatnya kita masuk ke soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu ya, tidak boleh bekerja sama. Nanti sudah waktunya berkelompok itu sudah selesai, secara individu.
Sudah selesai? Sudah. Kumpulkan ya. Nah, soal evaluasi ini nanti ibu koreksi. Terus nanti yang mendapatkan nilai di atas KKTP akan masuk ke soal pengayaan, sedangkan yang di bawah KKTP akan remedial. Nah, di flipbook ini nanti ibu bagikan ke WhatsApp group orang tua ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut mengenai tadi ini manfaat juga bisa dipelajari lebih lanjut. Ini juga ada suara kalau kalian mau mendengarkan. Terus di flipbook ini juga ada quiz daring, kalian bisa berlatih di rumah ya. Iya Bu. Hasilnya gimana Bu? Quiz daringnya nih seperti ini, nanti di ini kalian bisa scan atau bisa buka di link ini, itu nanti lewat wall. Silakan ya untuk latihan kalian. Karena sudah selesai, kita simpulkan bareng-bareng. Jadi dapat apa aja? Data. Cara berpendapat. Nah, cara berpendapat itu tadi gimana? Memahami masalah. Terus, mengenai masalah. Terus punya alasan yang jelas. Ya, alasan yang jelas. Terus apa lagi? Kata-kata menurut saya. Ya, terus Menerima dan mendengarkan pendapat orang lain. ya, terus Menggunakan volume yang tidak terlalu luas atau tidak terlalu rendah. ya, dan tidak menyinggung orang lain. Itu sudah pinter-pinter semua. Sudah paham kan? Sudah. Latihan ini ya, yang dari ini ya. Sudah. Ibu akhiri saja karena sudah paham semua. Sebelumnya sudah terlebih dahulu. Siapa yang mau mungkin? Saya. Ya, Kak Sultan. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Eka. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.